Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah jauh lebih baik. Alhamdulillah ya, kelihatannya lebih ceria lagi ya sekarang. Nah, bagaimana sekarang kesibukannya? Alhamdulillah kesibukan akhir-akhir ini karena akhir tahunnya jadi lumayan padat. Berarti masih tetap kuliah? Ya. Ya, alhamdulillah ya. Mungkin sekarang lagi UAS gitu ya karena akhir semester gitu ya. Nah, bagaimana barusan perjalanannya? Apakah lancar atau ada hambatan? Tidak. Alhamdulillah lancar ya. Nah, kemarin kan kita sudah membahas untuk sesi ketiga gitu ya. Nah, sekarang kita akan melakukan sesi ketiga. Dalam sesi ketiga juga di sini ada beberapa asas. Ada asas kerahasiaan yang dimana semua permasalahan yang Anda ceritakan semuanya akan terjaga kerahasiaannya. Dan yang kedua ada asas keterbukaan. Dalam sesi konseling ketiga ini juga Anda boleh bercerita secara terbuka tanpa ada rasa ragu ataupun apa. Lalu yang ketiga ada asas kesukarelaan yang dimana Anda datang ke sini itu atas kesukarelaan sendiri. Nah, lalu dalam sesi konseling ketiga juga ini ada kontrak waktu yang dimana waktunya itu sekitar 30-45 menit. Apakah Anda bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih. Lalu di sini juga saya izin untuk membawa catatan sebagai hasil kita melakukan sesi konseling. Apabila ada hal-hal yang perlu dicatat, nanti akan saya catat. Dan saya juga izin untuk men-take video sebagai laporan kepada dosen saya. Apakah diperbolehkan? Baik, terima kasih. Nah, kemarin kan kita sudah melakukan sesi konseling kedua. Nah, sekarang kita sudah akan melakukan sesi konseling ketiga. Bagaimana perubahan positif yang terjadi pada diri Anda setelah terakhir kita ketemu kemarin? Setelah melakukan konseling yang kedua ini, diri saya jauh lebih baik lagi karena saya sudah lebih percaya diri dan sudah bisa meyakinkan diri saya bahwa saya itu bisa mencapai apa yang saya inginkan. Baik, jadi Anda itu sudah lebih percaya diri gitu ya atas apa yang akan Anda lakukan gitu ya. Sudah mulai berani mungkin ya melakukan apapun sendiri. Nah, lalu ada gak pengalaman seminggu ini yang meyakinkan diri Anda bahwa Anda itu lebih percaya diri lagi? Ada yang mana dalam seminggu kebelakangan ini saya lebih bisa melakukan apa-apa sendiri, misal bepergian sendiri, terus apa-apa sendiri ya dari minggu-minggu sebelumnya, yang mana saya merasa takut untuk sendirian atau merasa cemas karena diri saya ini berpikiran negatif. Tetapi setelah melakukan konseling yang kedua kemarin, di seminggu belakangan ini saya lebih percaya diri dan juga saya sudah menjadi lebih berani. Sangat baik sekali ya, berarti Anda sudah mampu mengerjakan tugas yang kemarin gitu ya, tugas homework yang kita diskusikan bersama. Nah, barusan Anda menyebutkan bahwa Anda sudah berani apa-apa sendiri gitu ya, kemana-mana sendiri. Yang akhirnya Anda juga bisa meyakinkan diri Anda bahwa Anda lebih percaya diri lagi dan bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, lalu apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi setelah itu? Setelah Anda kemana-mana bisa sendiri, apa yang dirasakan oleh Anda? Ya, yang saya rasakan saya jadi lebih senang gitu. Jadi yang mana yang tadinya itu saya suka merepotkan orang lain, bergantungan kepada orang lain, tapi sekarang saya bisa lebih sendiri lagi karena keadaan juga. Jadi perasaannya mungkin lebih senang lagi gitu ya, karena Anda bisa kemana-mana sendiri, karena Anda juga yakin Anda bisa melakukannya, dan Anda juga mungkin lebih yang awalnya terpaksa gitu ya, tapi kesini mungkin Anda bisa menerima diri Anda dan bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Baik, Anda sangat hebat ya. Nah, saya penasaran apa yang membuat Anda mampu melakukan tugas rumah kemarin sehingga Anda bisa mencapai atau bisa lebih percaya diri lagi? Karena saya yakin terhadap diri saya sendiri, terus saya selalu meyakinkan berulang kali saya selalu meyakinkan diri saya dan selalu berpikir kalau saya stuck di dalam
zona nyaman saya tidak akan bisa mengupgrade diri saya, tetapi saya selalu yakin, makanya saya melakukan beberapa tahap untuk meyakinkan diri saya sedikit demi sedikit. Baik, jadi Anda itu lebih ke meyakinkan diri Anda gitu ya, untuk menjadi lebih baik lagi, supaya ada peningkatan mungkin ya, yang awalnya mungkin Anda tidak bisa apa-apa sendiri gitu, tapi sekarang Anda sudah mulai terbiasa apa-apa sendiri gitu ya, untuk merubah diri Anda, meyakinkan diri Anda bahwa Anda bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih percaya diri lagi. Lalu apa yang Anda pikirkan pada saat itu ketika Anda bisa melakukan apa-apa sendiri? Apa yang ada dalam pikiran Anda? Yang ada dalam pikiran saya, jadi saya berpikir ternyata setelah meyakinkan diri ini saya mampu aja gitu, bangga terhadap diri saya sendiri karena tadi sudah bisa melakukan apa-apa dengan sendirinya dan bisa lebih percaya diri. Baik, jadi yang ada dalam pikiran Anda itu Anda merasa saya itu apa-apa harus bisa sendiri, terus Anda juga lebih bangga terhadap diri Anda gitu ya, karena sekarang Anda sudah bisa menjadi lebih baik lagi. Yang awalnya mungkin yang Anda pikirkan hal-hal negatif, tapi sekarang Anda sudah bisa memikirkan hal-hal positif gitu ya, untuk perubahan diri Anda. Baik, sangat baik sekali ya. Nah, jika diskalakan itu sekarang dari 0 sampai 10, yang dimana 0 itu Anda merasa tidak baik-baik saja, dan 10 itu Anda merasa sudah baik saja, ada di skala berapa? Untuk saat ini, alhamdulillah saya sudah bisa ada di skala ke-9. Ada di skala 9. Nah, apa yang dimaksud dengan skala 9 itu? Yang dimaksud di skala 9 itu karena saya ini bisa jadi lebih percaya diri terhadap diri saya, yang mana saya juga suka melakukan tantangan, misalkan yang mana yang tadinya saya seorang penakut, tapi setelah melakukan sesi konseling yang kedua kemarin, jadi saya bisa menaikkan skala saya yaitu ke skala 9, sehingga apabila ada hal-hal yang tadinya menakuti diri saya atau hal negatif, sekarang saya sudah bisa menghadapinya dengan baik dan selalu berpikir positif. Baik, jadi angka 9 itu Anda sudah bisa menjadi lebih baik lagi gitu dari kemarin-kemarin gitu, yang dimana di sini di angka 9 ini Anda selalu berpikiran positif dan lebih percaya diri lagi. Nah, sangat luar biasa ya, berarti Anda mampu naik 1 poin ke atas. Nah, dalam catatan saya kemarin Anda ada di angka 8 dan sekarang Anda ada di skala 9. Apa yang membuat Anda mampu menaikkan 1 poin ke atas? Karena saya ini mampu untuk lebih yakin lagi teh, yang mana itu jadi 8. Kenapa saya mampu menaikkan ke angka di skala ke-9? Karena saya sudah bisa melakukan apa yang saya inginkan sebelum melakukan konseling ini, yang mana sebelum melakukan konseling ini saya ingin membagikan kepercayaan diri terhadap diri saya, tapi saya selalu berpikiran negatif sehingga hal-hal yang saya inginkan tidak terlaksana, tetapi karena sudah melakukan konseling ini sehingga saya itu bisa lebih melaksanakan apa yang tadinya saya inginkan. Baik, jadi yang mampu membuat Anda naik 1 poin itu karena kepercayaan diri Anda gitu, keyakinan Anda bahwa Anda bisa berubah dari yang awalnya berpikiran negatif menjadi positif, dan sekarang alhamdulillah akhirnya keinginan Anda itu semuanya sudah mulai tercapai gitu ya, sudah menjadi lebih baik lagi. Baik, sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda, dan mungkin pertanyaan ini membutuhkan waktu untuk Anda menjawabnya. Nah, coba sekarang lihat di depan Anda ada sebuah kursi kosong. Jika seandainya kursi itu diibaratkan sebagai kursi masa depan Anda, kursi kesuksesan Anda, semua yang Anda ceritakan kepada saya semuanya telah selesai dan Anda mencapai tujuan yang Anda harapkan, atau diibaratkan Anda bisa melihat diri Anda 5 tahun ke depan. Apa yang Anda lihat pada kursi itu?
yang saya lihat pada kursi ini karena saya membayangkan 5 tahun ke depan terhadap diri saya. Jadi saya merasa bangga dan tidak terlalu mencemaskan diri saya karena di depan sana sudah terlihat bahwa diri saya ini sudah bisa melakukan hal-hal yang baik atau hal yang positif sehingga saya bisa mencapai apa yang saya inginkan dan saya bisa melihat bahwa di depan sana ada diri saya sendiri yang mana diri saya ini telah sukses. Baik, jadi yang Anda lihat di kursi masa depan itu Anda sudah menjadi orang yang sukses, Anda sudah bangga gitu terhadap diri Anda karena Anda sudah menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, apapun cita-cita Anda mungkin sudah Anda capai. Baik, bagus sekali ya. Nah, lalu apa yang berbeda pada diri Anda di kursi masa depan itu dari yang sekarang? Saya melihat di kursi tersebut bahwa diri saya itu lebih bisa mengendalikan diri bahwa di dalam kursi tersebut saya bisa melihat bahwa diri saya ini sudah bisa mengendalikan hal-hal negatif menjadi hal-hal yang positif. Dan juga saya alhamdulillah di kursi tersebut bisa melihat bahwa saya sudah bisa membantu banyak orang dan membahagiakannya. Baik, jadi di kursi masa depan itu yang Anda rasakan berbeda pada kursi yang sekarang, bahwa sekarang mungkin Anda kemarin Anda masih bisa memikirkan hal negatif, tapi di kursi masa depan itu Anda bisa lebih memikirkan hal positif dan Anda juga bisa membantu orang banyak gitu ya, terhadap orang-orang itu yang Anda mungkin yang karena Anda sudah sukses gitu ya. Nah, baik, luar biasa ya, berarti itu menggambarkan diri Anda yang baru. Nah, apa yang terjadi pada diri Anda pada saat itu? Pada saat kesuksesan tersebut yang terjadi pada diri saya merasa senang gitu karena saya ini akhirnya mampu mencapai apa yang saya inginkan dan saya bisa membahagiakan orang-orang di sekitar saya. Karena saya sudah bisa saya sudah bisa berdiri pada diri saya sendiri. Baik, jadi pada itu yang terjadi pada diri Anda itu Anda lebih bangga terhadap diri Anda karena Anda mungkin sudah bisa mencapai kesuksesan dengan melewati berbagai rintangan gitu ya. Karena itu Anda bisa membahagiakan diri Anda dan membahagiakan orang tua Anda. Baik, lalu apa yang sedang Anda lakukan di sana? Masa depan saya membayangkannya saya di masa depan tersebut sedang melakukan kegiatan yang positif yang mana misalnya seperti saya itu bisa bisa membantu orang-orang dalam kesulitan, bisa membantu orang-orang yang selalu memiliki kecemasan yang sangat buruk sehingga saya bisa membantunya untuk mereka supaya bisa lebih berpikir positif lagi seperti apa yang saya rasakan di masa lalu. Baik, jadi di masa depan itu yang sedang Anda lakukan bahwa Anda sedang membantu banyak orang yang sedang kesulitan gitu ya. Nah, karena Anda juga pernah merasakan hal itu di masa lalu gitu, sehingga pada masa depan itu Anda bisa membantu orang banyak seperti itu. Baik, lalu apa sih maknanya maknanya bagi diri Anda itu di masa depan? Apa maknanya? Mungkin ya makna diri saya di masa depan tersebut saya ini maknanya saya ini sudah bisa menjadi mungkin ya sudah bisa menjadi orang yang sudah bisa jadi orang yang baik ya sudah bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan selalu memikirkan hal yang positif dan suka
mengabaikan hal-hal yang negatif. Baik, jadi maknanya dalam diri Anda bahwa Anda di masa depan itu sudah tidak memikirkan hal-hal negatif lagi dan lebih berpikiran positif. Baik sekali ya, luar biasa. Nah, jika seandainya masa depan itu dikasih nama, tema, ataupun judul bagian kesuksesan yang Anda lihat di kursi itu, kira-kira diberikan nama apa? Saya akan membagikan nama kesuksesan saya itu yaitu dengan wishlist 5 tahun ke depan. Wishlist 5 tahun ke depan. Baik. Jadi judulnya itu wishlist 5 tahun ke depan. Dan jika judul itu ada dalam imajinasi Anda, kira-kira ada di manakah letak judulnya itu? Apakah di atas, di bawah, di kiri, ataupun di kanan? Di atas. Di atas. Nah, lalu apakah judulnya berwarna? Berwarna apa? Berwarna putih. Baik, jadi judul gambaran itu berjudul wishlist 5 tahun ke depan, letaknya ada di atas dan tulisannya berwarna putih. Apa betul? Iya, betul. Baik. Nah, sekarang saya ingin Anda berjalan dari kursi sekarang menuju kursi masa depan yang telah Anda sebutkan tadi. Boleh? Jalan. Ya, boleh. Baik. Selamat, sekarang Anda sudah berada di kursi masa depan Anda. Lalu apa yang Anda rasakan setelah Anda berjalan menuju masa depan itu? Yang saya rasakan, saya jadi lebih tenang karena saya sudah bisa mencapai titik di mana kesuksesan saya. Kenapa saya lebih tenang? Karena saya sudah bisa meyakinkan diri saya bahwa saya ini sudah benar, bahwa diri saya ini bisa gitu mencapai apa yang saya inginkan. Baik, jadi Anda merasa lebih tenang lagi, lebih lega lagi karena Anda mampu mencapai kesuksesan yang Anda harapkan dan Anda cita-citakan itu yang mungkin yang sekarang yang dulunya belum bisa terwujud dan sekarang Anda sudah bisa mewujudkannya. Nah, lalu setelah duduk di kursi itu apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda pikirkan? Saya merasa bahwa diri saya ini jadi lebih tenang gitu teh, dan berpikir untuk menjadi yang lebih baik lagi, yang mana pada waktu itu sebelumnya saya belum bisa menjadi diri sendiri yang lebih baik, tapi di saat ini di bangku ini saya berpikir belajar lagi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Baik, jadi yang Anda pikirkan pada saat itu di masa depan itu Anda bisa menjadi lebih baik lagi buat kedepannya. Meskipun sekarang sudah mencapai kesuksesan, tapi Anda juga akan belajar menjadi lebih baik lagi buat kedepannya gitu. Baik, nah pada saat perasaan itu muncul ada di bagian tubuh mana? Di Baik, perasaan apa yang berbeda pada diri Anda yang sekarang yang ada di masa depan? Perasaannya sekarang jadi jauh lebih tenang, baik dan damai gitu kan. Saya merasa bahwa diri saya ini sudah bisa berdamai dari masa lalu. Baik, jadi yang Anda rasakan itu sekarang mungkin kebahagiaan gitu ya. Anda bisa berdamai dengan masa lalu Anda dan sehingga sekarang bisa mencapai titik kesuksesan itu. Nah, dan rasa senang itu mungkin memperkuat diri Anda menjadi lebih baik lagi dan lebih puas lagi gitu ya dengan diri Anda. Baik, sekarang jika diskalakan dari 0 sampai 10 ada di skala berapa? Ada di skala ke-10. Wow, sangat luar biasa ya, Anda mampu mencapai angka 10 yang dimana mungkin angka 10 itu tujuan yang Anda harapkan pada sesi konseling kali ini. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan skala 10 itu? Karena saya di angka 10 ini, karena saya sudah mencapai tujuan apa yang saya inginkan dari hal-hal yang sebelumnya,
dan saya bisa lebih percaya diri dan selalu berpikir positif, menghilangkan rasa-rasa cemas atau rasa negatif yang ada pada diri saya ini. Baik, jadi di angka 10 itu Anda merasa Anda sudah mencapai tujuan yang Anda harapkan dan Anda bisa menghilangkan rasa cemas sehingga Anda bisa lebih percaya diri lagi. Nah, lalu bagaimana cara Anda mampu naik ke skala 10 yang tadinya mungkin di awal Anda ada di skala 9 dan sekarang Anda mampu ada di skala 10? Karena saya berpikir positif dan selalu meyakinkan bahwa diri saya ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Baik, jadi Anda lebih banyak berpikiran positif gitu ya. Yang tadinya mungkin banyak berpikiran negatif, tapi sekarang Anda lebih meyakinkan diri bahwa Anda bisa lebih baik lagi dan Anda lebih bisa berpikiran positif lagi. Nah, baik, jadi Anda itu sekarang merasa lebih tenang, lebih senang gitu ya, karena Anda sudah mencapai ada di skala 10 yang dimana itu adalah tujuan Anda. Nah, saya senang sekali ya mendengar Anda bahwa Anda sudah menemukan solusi dan sudah bisa menjadi lebih percaya diri lagi. Baik, sekarang saya ingin Anda lihat kursi masa sekarang yang ada di depan Anda. Saya ingin Anda berjalan menuju kursi itu di mana setiap langkahnya Anda menemukan solusi untuk mencapai masa depan Anda. Baik, sekarang silahkan berdiri, lalu langkahkan kaki. Nah, langkah pertama, apa solusi yang ada dalam pikiran Anda? Saya memiliki solusi untuk mencari informasi-informasi mengenai bagaimana caranya supaya saya ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu berpikir positif dan menghindari hal-hal yang negatif seperti itu. Baik, jadi solusi pertama yang Anda dapatkan bahwa Anda untuk bisa mencari informasi gitu ya, bagaimana cara Anda untuk bisa berpikiran positif terus dan bisa mencapai tujuan yang Anda harapkan di kesuksesan itu. Nah, lalu bagaimana cara Anda melakukannya? Mencari informasi melalui dengan cara membaca-baca buku, menonton hal-hal positif seperti itu. Baik, jadi cara Anda melakukannya, Anda bisa lebih banyak mencari informasi lewat sosial media gitu ataupun hal-hal lainnya. Nah, lalu apa efek yang terjadi pada diri Anda? Setelah mencari solusi berupa informasi-informasi tersebut, saya bisa lebih mengetahui bagaimana sih supaya kita ini bisa selalu bisa untuk memiliki pikiran yang positif dan menghindari hal-hal negatif. Baik, jadi Anda akan setelah Anda mencari informasi, Anda mungkin akan mendapatkan tips gitu ya untuk bisa selalu berpikiran positif dan menghindari pikiran negatif itu. Baik, lalu sekarang apakah ada solusi lain? Ada. Baik, silahkan sekarang langkahkan kaki Anda. Lalu solusi apa yang ada dalam pikiran Anda? Dengan solusinya yaitu saya bisa lebih menambahkan teman-teman, menambahkan relasi dan bersilaturahmi kepada orang-orang yang jauh lebih baik dari saya. Baik, jadi Anda tadi menyebutkan bahwa Anda akan bisa lebih menambah relasi gitu ya buat kedepannya supaya Anda bisa mencari tahu gitu apa yang harus Anda lakukan ke depannya. Nah, lalu dengan cara apa Anda melakukannya? Dengan cara mengikuti forum-forum dengan cara mengikuti forum-forum yang mana di dalamnya terdapat orang-orang yang telah orang-orang sukses yang telah mencapai apa tujuan mereka. Baik, jadi Anda bisa menambah relasi dengan cara Anda melakukannya bahwa Anda akan lebih mencari atau berteman dengan orang-orang yang sudah mencapai kesuksesannya gitu ya, sehingga Anda mungkin akan lebih lebih mencari tahu atau mungkin bisa termotivasi oleh mereka. Nah, lalu apa efek yang terjadi pada diri Anda?
Efeknya setelah menambah relasi, saya bisa lebih membawa diri saya itu ke kepribadian yang lebih baik. Baik, jadi efek yang terjadi pada diri Anda itu setelah Anda mencari informasi itu, mencari relasi itu, bahwa Anda akan bisa menjadi lebih baik lagi gitu ya, bisa mungkin bakal mengikuti jejak orang-orang yang sudah mencapai kesuksesan itu. Baik, sekarang apakah ada solusi lain? Masih ada. Baik, silahkan angkatkan kaki. Lalu solusi apa yang ada dalam pikiran Anda? Dalam pikiran saya, langkah berikutnya atau solusi berikutnya, saya ini bisa menerima diri saya meskipun di masa depan saya gagal, tetapi saya bisa menerimanya dan dan saya memperbaiki lagi di awal apa yang harus diperbaikinya sehingga saya bisa mencapai apa tujuan saya di masa depan. Baik, jadi solusi selanjutnya Anda bisa menerima diri Anda gitu di masa depan gitu, meskipun Anda ada kegagalan atau apa, tetapi Anda akan pantang menyerah gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara Anda melakukannya? Ya, saya melakukannya dengan cara banyak-banyak bersabar gitu aja. Dengan cara banyak-banyak bersabar dan mengetahui gitu bagaimana titik kegagalannya supaya saya bisa memperbaiki hal-hal tersebut. Baik, jadi Anda akan bisa lebih menerima diri, lebih bersabar lagi dengan apa yang udah terjadi pada diri Anda gitu ya. Nah, lalu apa efek yang terjadi pada diri Anda? Setelah melakukan ini, setelah melakukan penerimaan diri ini, efek yang terjadi pada diri saya ini yaitu saya bisa lebih yakin bahwa kesuksesan itu tidak hanya berjalan mulus, tetapi ada masa-masanya, ada lika-likunya seperti itu. Baik, jadi efek yang terjadinya mungkin lebih memotivasi diri Anda bahwa apapun itu ke depannya, kesuksesan itu mungkin pasti ada jalannya juga, mungkin itu entah itu ada ujian apa, tapi Anda akan tetap akan tidak pantang menyerah mungkin ya, akan terus semangat dan berjuang untuk mencapai kesuksesan itu. Baik, apakah ada lagi solusinya? Cukup. Baik, cukup, silakan dulu. Saya senang sekali ya kepada Anda bahwa Anda sekarang sudah menemukan solusi-solusi Anda. Yang tadi mungkin solusi yang pertama, Anda akan mencari informasi terlebih dahulu. Lalu yang kedua, Anda bisa lebih menambah relasi. Dan yang ketiga, Anda bisa menerima diri Anda apapun yang terjadi di masa depan. Nah, saya sangat terpukau sekali karena Anda sudah menemukan banyak solusi dan menemukan hal-hal positif sejak kali kita ketemu gitu, dari sesi konseling pertama sampai sekarang sesi konseling ketiga. Nah, saya melihat dampak positif itu yang terjadi pada diri Anda, yang mengubah diri Anda menjadi lebih baik lagi, lebih percaya diri lagi dan lebih kuat gitu ya. Lebih berani lagi. Tadi juga Anda mengatakan bahwa Anda sudah mencapai angka 10, yang dimana angka 10 itu adalah tujuan ideal yang ingin Anda capai dalam hidup Anda. Apakah seperti itu? Baik. Nah, karena sudah mencapai angka 10, bagaimana dengan sesi selanjutnya? Karena sudah mencapai ke skala 10, maka sesi alhamdulillah saya bisa mencapai tujuan saya. Jadi untuk sesi berikutnya saya cukupkan hanya di sesi sekarang saja. Baik, jadi tidak ada sesi konseling selanjutnya, kita cukupkan di sesi konseling ketiga ini. Nah, baik, sebelum ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin cukup. Baik, nah sekarang boleh tuliskan pesan-pesan setelah mengikuti sesi konseling ini. Sini? Ya.
dibacakan. Kesan yang ada pada diri saya setelah mengikuti konseling ketiga ini, akhirnya saya sudah bisa mencapai tujuan saya seperti memiliki pikiran yang positif, sehingga tidak perlu lagi mencemaskan hal-hal negatif yang belum tentu hal-hal negatif tersebut terjadi pada diri saya sendiri. Dan untuk pesannya, setelah melakukan konseling ini, semoga saya bisa menjadi lebih baik lagi untuk selalu berpikir positif dan bisa lebih memotivasi diri saya kepada hal-hal yang lebih baik lagi. Terima kasih. Nah, mungkin di sini juga ada kesan-pesan dari saya untuk Anda. Nah, dalam sesi konseling ketiga ini, Anda juga tadi sudah menemukan solusi, banyak solusi gitu buat kedepannya, supaya Anda bisa menjadi lebih baik lagi, lebih percaya diri lagi, dan lebih berpikiran positif lagi, lebih berani lagi gitu. Saya yakin Anda bisa melakukan itu. Bisa menemukan, kan tadi sudah menemukan solusi Anda, dan saya yakin bahwa Anda bisa melakukan dari setiap solusi-solusi itu. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Anda, dari sesi konseling pertama, apa yang Anda dapatkan? Untuk sesi konseling yang pertama, saya bisa dengan bertahapnya, pelan-pelan saya sudah bisa mengendalikan diri saya, mengendalikan diri pribadi dengan yaitu seperti berpikir positif, menghilangkan hal negatif, dan selalu menepis hal-hal yang belum tentu terjadi, dan saya bisa menghilangkan rasa cemas yang ada pada rasa kecemasan yang ada pada diri saya sendiri ini. Baik, jadi dalam yang Anda dapatkan dalam sesi pertama itu, Anda bisa belajar gitu ya, untuk melakukan hal-hal positif, berpikiran hal-hal positif, dan melakukan hal-hal yang membuat diri Anda berani. Nah, lalu apa yang Anda dapatkan di sesi konseling yang kedua? Setelah melakukan konseling yang kedua, saya ini bisa lebih meyakinkan diri saya bahwa saya ini bisa gitu mencapai apa tujuan yang saya inginkan, dan saya juga akhirnya sudah bisa selalu percaya diri kemana-mana, dan apa yang saya lakukan saya selalu percaya diri. Baik, jadi yang Anda dapatkan dalam sesi konseling kedua itu, Anda bisa lebih meyakinkan diri Anda bahwa Anda bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa lebih percaya diri lagi, sehingga Anda sekarang sudah mulai terbiasa kemana-mana sendiri gitu ya, karena Anda udah mulai berani. Nah, lalu apa yang Anda dapatkan pada sesi konseling ketiga? Dalam sesi ini akhirnya saya mendapatkan bahwa saya lebih meyakinkan diri saya, dan saya bisa memotivasi diri saya bahwa saya itu mampu untuk mencapai tujuan saya, yang mana dulunya saya ini selalu memiliki pikiran yang tidak baik. Dan saya juga setelah melakukan konseling yang ketiga ini sudah bisa membantu orang-orang dan tidak mengendalikan orang-orang lain terhadap diri saya. Jadi saya sudah bisa melakukannya dengan sendirinya. Baik, jadi yang Anda dapatkan pada sesi konseling ketiga ini, Anda bisa lebih meyakinkan diri Anda dan bisa lebih yakin gitu ya terhadap diri Anda, bahwa Anda bisa menjadi lebih percaya diri lagi dan bisa melakukan apa-apa sendiri sehingga tidak mengandalkan orang lain. Tetapi sekarang bahwa Anda itu malah bisa lebih membantu orang lain gitu ya. Nah, ternyata kamu itu bisa gitu ya, hanya saja mungkin kamu butuh tempat untuk bercerita ataupun menemukan solusi-solusi yang Anda udah ada gitu, tapi mungkin Anda belum paham atau belum tahu terhadap step by stepnya bagaimana gitu, ataupun urutannya bagaimana. Nah, sehingga mungkin kedepannya Anda akan lebih baik lagi setelah mengikuti sesi konseling kali ini, karena Anda sudah mengetahui hal apa atau solusi apa yang harus Anda lakukan ke depannya. Baik, sebelum ditutup, apakah ada yang ditanyakan? Sepertinya cukup. Baik, cukup saja ya. Kita akhiri sesi konseling kali ini. Terima kasih Anda sudah hadir dalam sesi konseling ketiga ini.
dan Anda sudah membawa perubahan positif kepada saya, dan sekarang Anda sudah menjadi lebih baik lagi, lebih percaya diri lagi, dan terima kasih karena Anda sudah mempercayai saya sebagai konselor. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, sebelum diakhiri, saya juga sebagai konseling saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan solusi-solusi atas apa solusi-solusi atas apa yang terjadi pada diri saya di masa lalu, sehingga saya bisa mencapai titik di mana diri saya ini menjadi lebih baik, dan saya ucapkan mohon maaf sekali apabila saya ini masih banyak kesalahan-kesalahan dan tidak sesuai dengan apa yang konselor ini harapkan. Baik, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.